Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Adil Putra Pertama. Jadi, di video kali ini saya akan bermain sebuah game yaitu PC Building Simulator. Jadi, tujuan saya membuat video tentang bermain game ini salah satunya itu untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya yaitu literasi digital. Jadi, kenapa saya memilih game ini? Karena game ini yang pertama sesuai dengan jurusan saya. Ya, saya seorang mahasiswa ilmu komputer di Universitas Riau. Terus yang kedua, game ini juga seru untuk dimainkan karena game ini kira-kira 80 sampai 90% itu mirip di dunia nyata. Yang dimana komponen-komponen komputer yang ada di game ini bisa kita cek gitu di toko-toko atau di mana yang mana mereknya itu persis. Jadi langsung aja kita masuk ke gamenya. Jadi di video kali ini saya akan merakit PC saya sendiri. Ya, di game ini apakah komponen yang saya pakai itu ada di PC, ada di game ini atau tidak. Jadi ya kita main. Nah, di game ini pertama kali yang disediakan sebelum kita merakit PC yaitu yang pertama udah pasti casingnya lah. Jadi gimana mau ngerakit PC tanpa case gitu kan, nggak ada tempatnya. Jadi kita akan cari case saya ya. Nah, casing saya itu ada data XPG Bread Cruiser nih di atas ini. Nah, oke, kita buka. Oke, mungkin sebelum saya mulai merakit PC saya, mungkin saya akan menjelaskan, memberitahu pada kalian semua apa saja komponen yang saya pakai di komputer saya sendiri. Itu mulai dari prosesor, saya itu menggunakan prosesor Intel Core i7 yang 11700K. Saya memilih K karena itu bisa di overclock gitu. Dan saya juga udah membawa VGA saya membawa VGA saya yaitu Zotac Gaming yang 2080 Ti. Terus motherboard yang saya pakai itu Gigabyte Z590 Fusion G, dan RAM saya pakai dari Corsair Dominator Platinum 32GB yang 2x16GB DDR5 dan 6000 MHz. Untuk SSD sendiri saya menggunakan dua tipe yaitu M.2 dan juga SSD biasa. Yang M.2 nya itu saya menggunakan merek Patriot Viper VP 4300 yang 1TB. Sementara yang SSD biasanya saya menggunakan dari merek Gigabyte yang 1TB. Terus untuk liquid coolernya saya menggunakan dari merek Corsair juga, itu IQ H150i yang seri Pro XT. Untuk PSU sendiri atau power supply saya menggunakan merek Corsair juga yang yaitu RMX series yang 1000 watt. Untuk apa lagi ya, udah semua ya. VGA udah, kipas udah. Oke, lanjut aja kita rakit dulu. Jadi pertama-tama kita cari dulu nih komponen motherboard kita ya. Tanpa motherboard dimana gitu kita bisa meletak prosesor atau RAM kalau di motherboard ini. Jadi motherboard saya itu tadi dari merek Gigabyte, yaitu series Z590. Kita cari dulu. Saya itu ya soketnya tuh LGA karena saya menggunakan prosesor Intel. Kalau misalnya untuk AMD itu soketnya itu AM. Nah, ini dia Gigabyte Z590 Fusion G. Oke, mari kita pasang. Oke, kita cari prosesor kita. Nah. Nih. Nah, karena soketnya itu sini ada keterangannya, dia ada berapa core. Terus threadnya itu kalau nggak salah di 16 thread. Dan soketnya itu LGA 1200. Kalau misalnya yang motherboard yang
Asus ROG yang Max Formula itu soketnya LGA 1150. Ini kita pasang. Nah, kita kunci. Terus selanjutnya kita pasang RAM ya. Sebelum itu DDR4 nih kita pakai yang hertznya tuh yang paling tinggi dah, karena punya saya kan 6000 Hz, jadi kita pakai yang 4800 saja MHz. Satu. Nah, RAM sudah terpasang, lanjut ke SSD. Jadi slot SSD itu ada dua, ini satu, di sini juga bisa, tapi dibuka dulu. Nah, tiga malah, di sini dua, di sini satu. Untuk SSD M.2. SSD kita storage pakai apa? Yang satu ya. Baterai fiber. Oh, ini ada dua ya. Nah, kita pakai ini aja. Oke, SSD itu pasang PSU dan VGA nya. Supaya sekali kasih RMX. Oh iya. Kasih. Nah, ya. Oke, itu pasang semua. Lanjut ke SSD satu lagi. Saya pakai dua SSD, satu itu untuk OS nya, satu lagi untuk nyimpan data-data yang terpisah gitu, jangan digabung. Jadi saya pakai SSD dari GB yang satu, yang satu tera. Prosesor udah, motherboard udah, RAM, SSD, liquid, terus berarti tinggal VGA yang terakhir. Nah, VGA lumayan bagus itu Zotac gaming yang 20 Ti. Yang 11 Ti. Oke, ya. Di sini tuh kita butuh sini slot untuk VGA. Selanjutnya itu pemasangan kabel. Nah, kalau di game dia gampang masang kabelnya, tinggal di klik. Tapi kira itu ribet. Pasang kabel sendiri bisa kira-kira 2 sampai 3 jam kalau mau karena memang paling ribet, paling malas. Terus biasanya di nih kebetulan kalau itu kan kasus juga bukan lagi posisinya gampang, terus kabel juga. Oke, biasanya kabelnya. Nah, ini saya bongkar dikit PC-nya supaya ininya juga bisa lepas diletak di atas gitu. Dan ada satu missing itu, ada satu yang tertinggal itu, saya lupa letak thermal paste di prosesornya. Nah, ini saya letak dulu ya, dipasang lagi. Nah, kalau kayak ini udara masuknya ke PC itu lebih bagus dibandingkan tadi, walaupun agak berantakan dilihat, tapi nggak apa. Oke, sebelum masang bagian depannya, mari kita pasang dulu kabel-kabel yang tadi lupa dipasang. Sebelum kita hidupin, biasanya laptop komputer itu harus kita install OS nya dulu, nah, supaya dia bisa hidup. Karena ini bisa dites juga, misalnya kita lepas flash disk OS nya, itu dia hidup tapi nggak keinstall OS nya tuh, no OS phone. Jadi sebelum kita hidupin dulu, kita install dulu OS nya. Nah, 12.000 rupanya, nggak salah itu terakhir kayaknya sampai 12.000 lah ngeceknya. Nah, ini kekuatan single core dari CPU nya itu dapat di 11.000.
Untuk CPU tesnya itu dapat di 37 fps, dan ini dari grafiknya. Oke, saya tes 3D Mark-nya. Nah, ini tampilan PC-nya ya. Nah, baik, mungkin sekian video kali ini. Ya, bagi kalian yang mau mencoba mainkan gamenya ini, bisa di-download di Steam. Cari aja PC buat simulator. Ya, nggak nyesal lah kayak download game ini, kayak emang seru gitu. Sesuai juga bagi kalian yang mahasiswa ilmu komputer gitu kan. Jadi mungkin video kali ini semoga bisa jadi edukasi untuk kalian semua. Dan mohon maaf bila ada kesalahan sepanjang video ini. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye bye semuanya.